Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana Kusuma Wardani, kelas Ekonomi Syariah 3 angkatan 2020 dengan NIM 204105020077. Baiklah, di sini saya akan memberi tanggapan atau review mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC, MEI dengan judul Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja yang kisaran umurnya 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Yang kedua, macam-macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka. Artinya secara nyata dengan kasat mata seseorang tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, baik sebagai karyawan atau pengusaha. Yang kedua, pengangguran tersembunyi, yaitu seseorang bekerja di mana jam kerjanya tidak sesuai yang seharusnya atau standar. Misalnya dalam sehari harus bekerja 10 jam, tetapi hanya bekerja 5 jam. Jadi 5 jamnya dikatakan pengangguran. Yang ketiga, pengangguran musiman, yaitu seseorang menganggur di bulan-bulan tertentu atau hari-hari tertentu. Misalnya bekerja di sektor pertanian. Biasanya buruh bekerja di musim tanam, kemudian bekerja lagi di musim panen. Jadi antara musim tanam dan musim panen buruh menganggur, yang disebut pengangguran musiman. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur. Artinya seseorang bekerja tidak full, bisa setengah atau tidak sampai separuh atau lebih sedikit. Misalnya, dalam seminggu harus bekerja 6 hari, tetapi hanya bekerja 3 hari. Nah, yang 3 hari dikatakan menganggur. Yang ketiga yaitu jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional, yaitu orang yang tidak bekerja, yang mana sebelumnya ia bekerja, kemudian tidak bekerja, dan kemudian mencari pekerjaan baru namun masih belum menemukannya. Jadi, selama jeda menganggur tersebut, ia dikatakan pengangguran friksional. Yang kedua, pengangguran siklikal atau siklis, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh PHK, siklus ekonomi, siklus produksi, dan siklus pendapatan. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran ini bisa jadi disebabkan oleh situasi ekonomi, seperti penurunan ekonomi karena adanya pandemi COVID-19 sehingga banyak karyawan-karyawan yang harus berhenti karena perusahaan berhenti memproduksi atau mengurangi karyawan, yang secara struktural karyawan tersebut harus berhenti. Yang keempat, pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh teknologi. Yang selanjutnya yaitu dampak pengangguran. Adapun dampak pengangguran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. 3, menurunkan aktivitas perekonomian. 4, menurunkan penerimaan negara. 5, menurunkan tingkat keterampilan. 6, kegiatan distribusi kurang lancar. 7, terjadinya kemiskinan. 8, kurang gizi. 9, tindak kriminal meningkat. 10, produktivitas tenaga kerja rendah. Dan yang terakhir, upah yang rendah. Selanjutnya, penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran yang pertama, penawaran pekerja dan permintaan pekerja tidak sebanding. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. 3, perubahan teknologi. 4, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Kemudian cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran ialah sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. 2, adanya informasi lowongan kerja. 3, memberikan pelatihan kerja. 4, membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. 5, meningkatkan peredaran modal usaha. 6, meningkatkan jiwa kewirausahaan. 7, transmigrasi. Selanjutnya yaitu pengangguran dalam ekonomi Islam. Dalam Islam, pengangguran ada 2, yaitu pengangguran jabariyah atau terpaksa dan pengangguran hiyariyah atau pilihan. Yang pertama yaitu pengangguran jabariyah atau terpaksa. Artinya, seseorang tidak bekerja, sudah masuk dalam angkatan kerja dan mencari pekerjaan namun masih belum menemukan pekerjaan. Yang kedua, pengangguran hiyariyah atau pilihan.
Artinya, seseorang menganggur karena malas atau tidak mau bekerja. Yang terakhir yaitu solusi mengatasi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, mekanisme individu, dan yang kedua, mekanisme sosial ekonomi. Sekian tanggapan atau review saya. Jika ada salah pengucapan kata atau kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.